Halo semuanya, balik lagi sama gue Iyun dan kali ini kita akan obrolin atau bahas yaitu Australian Award Scholarship dan ini sangat prestisius sekali. Beasiswa ini sangat luar biasa sekali. Banyak teman-teman yang udah kita lihat sekarang mereka adalah orang-orang yang bagus dalam bidangnya karena mereka menuntut ilmu di Australia. Nah, salah satu hal yang luar biasa di beasiswa ini full funded ya, full funded dan akan segera buka di bulan Februari. Biasanya tanggal 1 bulan Februari tahun 2025 insya Allah akan buka. Nah, kita lihat di sini. Apa saja sih persyaratan yang biasanya yang dipersyaratkan oleh AAS, kita sebut AAS ya, Australian Award Scholarship, yaitu pelamar beasiswa akan dinilai berdasarkan kualitas profesional, kemudian kompetensi akademik, kemudian potensi untuk berkontribusi dalam mengatasi tantangan pembangunan di Indonesia. Seperti itu. Nah, teman-teman biasanya nanti di pertanyaan itu ada di pertanyaan ya oleh mereka akan menanyakan bagaimana kamu akan berkontribusi di Indonesia setelah kamu balik. Nah, itu penting banget teman-teman. Itu penting banget. Kemudian kita akan lihat bidang pembangunan prioritas. Udah jelas sekali ada 3 poin, yaitu yang pertama transformasi ekonomi yang adil dan berkelanjutan, yang kedua masyarakat yang tangguh terhadap perubahan iklim, dan ketiga kelembagaan yang kuat. Nah teman-teman semua, jadi berusaha dari sekarang mempersiapkan apa yang belum tercapai, usahakan persiapkan dari sekarang, misal persyaratannya. Nah, kita lihat di sini, kita fokus ke master ya. Sasaran agen perubahan masa kini atau masa depan termasuk mereka yang merupakan kelompok sasaran pemerataan equity target groups. Nah, di sini maksudnya mana? Maksudnya adalah wilayah-wilayah yang memang kualitas pendidikan saat ini kurang bagus, tidak bagus ya. Salah satunya adalah Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur. Itu sebagai sangat-sangat diprioritaskan. Bahkan ada program khusus untuk yang targeted, yaitu namanya ELTA, bimbingan eh, bimbingan dalam bahasa Inggris teman-teman, biar bahasa Inggrisnya semakin bagus, semakin meningkat dan semakin baik seperti itu. Nah, kita lihat beberapa persyaratan umum untuk beasiswa PhD dan master. Merupakan warga Indonesia pasti ya. Kemudian tidak menikah atau berhubungan dengan warga negara atau orang berstatus penduduk tetap Australia atau Selandia Baru. Seperti itu. Kemudian tidak sedang mengajukan permohonan visa untuk tinggal di Australia. Kemudian nah, nih ya, alumni beasiswa Australia Awards program PhD atau Master tidak boleh melamar kembali sebelum melewati masa tunggu selama 4 tahun. Seperti itu. Dan di LPDP juga ada masa tunggu. Masa kontribusi kayak gitu. Jadi kalau kita udah ini hampir sama dengan LPDP untuk yang poin yang ini. Nah, kemudian bukan anggota militer aktif. Kita lihat juga kemudian persyaratan khusus untuk beasiswa ini penting banget. Nah, ini yang ditunggu-tunggu ya. Kita lihat ini, kita zoom saja ini karena ini banyak banget yang takut. Dan saat ini persyaratannya diturunkan dari tahun 2024 untuk 2025 diturunkan. Tahun lalu 2024 itu persyaratannya untuk yang umum itu 6,5 IELTS-nya. Wow, ini persyaratannya udah diturunkan. Dan untuk provinsi targeted itu menjadi 4,5. Yang kemarin awalnya itu 5,0, sekarang 4,5. Nah, kalau pakai TOEFL ITP itu malah bagus banget ya. Maksudnya udah direndah banget. Yang sekarang yang untuk umum itu 552 atau 552 untuk TOEFL ITP, sedangkan untuk yang targeted yaitu 425. Wow, ini kayak jalan terang banget bagi teman-teman, khususnya yang provinsi yang targeted ya.
dan otomatis sudah memiliki gelar S1 atau diploma D4. Jangan pakai TOEFL atau IELTS yang sudah kadaluarsa ya, pakai yang belum 2 tahun kayak gitu. Kan batas dari TOEFL ITP dan IELTS itu 2 tahun, jadi jangan sampai salah ya, jangan sampai salah. Nah, ini untuk PhD. Kemudian, apa sih dokumen-dokumen yang lain yang dibutuhkan? Kita lihat di sini, yaitu pertama ijazah, legalisir. Yang kedua transkrip nilai, legalisir juga. Kemudian, apakah wajib diterjemahkan? Tidak perlu diterjemahkan. Sama akta kelahiran juga tidak perlu diterjemahkan. Kemudian, kita lihat di sini. Nah, rekomendasi khusus pelamar by master by coursework itu harus ada rekomendasi lainnya, rekomendasi yang menunjang ya tujuan kita. Nah, ini di scan juga, di scan asli semua banyak di sini. Tapi ini menurut saya tidak ribet. Salah satu beasiswa yang tidak ribet sama sekali yaitu AS. Kemudian, nah kita lihat di sini juga untuk pelamar yang magister ya. Sorry. Nah di sini ada teman-teman untuk dokumen-dokumennya bisa teman-teman dapatkan di file dokumen ini. Nah dokumen-dokumen yang dibutuhkan nanti teman-teman bisa download dari file yang ini, yang saya bacakan ini, itu maksud saya ya. Teman-teman juga nanti jangan sampai kelewatan, tidak tahu batasnya, tiba-tiba udah batas nih, jangan sampai kayak gitu. Makanya teman-teman dari sekarang harus berusaha mencari informasi, harus berusaha mencari informasi sedetail-detailnya. Teman-teman saya sarankan juga untuk mengikuti Instagramnya Kedubes Australia ya, itu biasanya diinformasikan banyak hal di situ mengenai beasiswa Australia, kemudian program-program yang lainnya yang berkaitan tentang kegiatan-kegiatan yang diperuntukkan untuk masyarakat Indonesia, seperti itu ya. Nah, teman-teman, kesempatan ini jangan sampai terlewatkan begitu saja. Teman-teman harus banyak cari informasi, banyak search, banyak tanya teman dan lain-lainnya. Oke, untuk itu sekian dulu ya dari saya dan thank you.